Ya, selamat siang anak-anak. Kita mulai ya. Sudah siap belum dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah siap ya. Nah, jadi sudah dapat yang ini. Ini kan satu. Jadi yang ini lembar kerja peserta didik ini satu kelompok satu. Ya, terus sama ini. Satu kelompok juga satu. Ya, udah dapat semua? Dapat ya. Nah, terus juga lembar untuk pretest sudah dapat? Sudah dapat ya. Nah, jadi baik kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ya, bersyukur ya. Jadi alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sini untuk melanjutkan ya kegiatan pembelajaran yang kemarin ya kita sudah lakukan. Ya. Nah, jadi yang tidak hadir berapa orang nih jadinya? 5 ya? Jadinya Alif ya? Alif ya? Aryo? Fatur Rahman ya? Nanda? Kalau yang ini yang demam itu siapa kemarin? Alif ya? Alif ya? Ya. Fatur loh Fatur. Jadi cuma Alif aja yang demam ya kemarin itu ya. Ya. Baik anak-anak, jadi kita mulai ya kegiatan pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai ya, jadi Bapak mau tanya ke kalian dulu ya. Jadi setelah kalian belajar ya kemarin itu bagaimana mengintegrasikan ya Microsoft PowerPoint itu ya dengan Excel. Nah sebenarnya kalau kalian renungkan kembali ya saat ini sebenarnya manfaat apa sih yang kamu dapatkan dengan penggabungan antara Excel dan PowerPoint itu sendiri sebenarnya yang kemarin itu sudah dipelajari. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira sebetulnya manfaatnya apa? Ya dari penggabungan itu sebenarnya apa yang dicari? Dalam hari ini tentunya berkaitan dengan sebuah presentasi ya. Jadi kalau kita bisa menggabungkan Excel dengan PowerPoint berarti manfaatnya gimana? Ya, jadi menggabungkan suatu aktivitas ya pekerjaan menjadi satu ya yang dikatakan oleh temanmu ini. Jadi aktivitas pengelolaan data-data dari Microsoft Excel itu ya itu bisa disajikan dalam bentuk presentasi. Nah, jadi sekarang sebelum kita melangkah ke selanjutnya, jadi di sini Bapak juga mau mengajukan pertanyaan ya. Nah, sepengetahuan kalian ya selama ini, kira-kira bisa nggak sih kita itu buat diagram ya di Microsoft PowerPoint tapi menggunakan data-data di Excel? Menurut pengetahuan kalian bisa nggak hal itu dilakukan? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi sudahkah kalian pernah melakukan itu? Belum ya. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tolong diisi dulu ya bagian pretestnya di lembar pretest. Ya, tolong dituliskan dulu jawaban masing-masing. Jadi di sini kalian diminta menjawab pertanyaan ini ya, yang di bagian pretest. Silakan dituliskan itu ya di bagian pretest. Pertanyaan itu sederhana pertanyaannya. Jadi menurut pendapat kalian manfaat apa yang akan Anda peroleh bila dokumen aplikasi pengolah data Microsoft Excel dapat disatukan dan diintegrasikan dengan aplikasi presentasi PowerPoint untuk kemudian disajikan dalam bentuk diagram? Kira-kira manfaatnya apa? Silakan dijawab dulu. Bapak beri waktu 3-5 menit ya. Akses internet di jalan, bisa connect internet.
silakan dikerjakan dulu ya. Manfaat apa ya, yang didapatkan melalui pengintegrasian antara Excel dengan PowerPoint jika data-data tersebut disajikan dalam bentuk diagram. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kegunaan dari sebuah diagram ya. Diagram itu kegunaannya apa sebenarnya? Ya, ini bebas kok jawabannya. Jadi sesuai dengan pengalaman kamu masing-masing ya mengenai bagaimana menampilkan suatu data-data dalam bentuk diagram selama ini ya. Ya, Bapak melihat sudah ini ya, sudah cukup waktunya ya. Baik kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, jadi siswa sekalian, jadi menampilkan data-data dalam bentuk diagram itu ya di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat diperlukan ya. Nah, di sini Bapak memberikan contoh ya mengenai bagaimana pemanfaatan ya, bagaimana nah, jadi kita bisa lihat ya contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ya seperti ini ya. Nah, di sini ada data-data penjualan ya. Nah, data-data penjualan yang disajikan dengan angka seperti ini. Ya. Nah, kalau disajikan dengan angka seperti ini dibandingkan dengan diagram seperti ini, untuk mencari data penjualan yang tertinggi lebih mudah disajikan seperti ini atau yang dalam bentuk diagram? Dalam bentuk diagram ya. Jadi menyajikan data-data yang seperti ini ke dalam bentuk diagram itu sangat membantu sekali dalam suatu presentasi untuk menentukan mana misalnya data yang tertinggi, penjualan yang tertinggi, mana yang terendah gitu ya. Nah, itu sangat membantu. Nah, ini tentunya data-data disajikan dalam bentuk seperti ini ya. Misalnya di sini ada nama produknya seperti ini atau nama divisionnya. Nah, di sini data-data Januari, Februari, Maret, April gitu ya disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini bisa dikonversi ke dalam bentuk diagram. Ya. Nah, contoh satunya lagi, contoh berikutnya di sini. Nah, di sini ada penjualan data-data kafe. Ya, nah ini ya, Pak. Bagi yang mau berwirausaha, nah ini contoh ya bagaimana data-data penjualan di sini misalnya jadi data penjualan pizza ya untuk cabang Jakarta, cabang Bogor, Bandung ya. Nah, seperti apa penyajiannya? Ya, nah ini penyajiannya dibandingkan dengan disajikan seperti ini dalam bentuk angka-angka tentunya akan lebih mudah dipahami dalam bentuk diagram. Ya, misalnya dalam hal ini pizza, untuk produk pizza ternyata yang warna biru ini kan ya. Nah, kita bisa lihat, oh pizza itu lakunya di cabang Bandung. Lebih cepat membaca datanya daripada kita melihat yang bentuk seperti itu. Nah, jadi sekarang yang terendah untuk pastry, terendah untuk pastry ada di cabang mana? Kita lihat pastry ini warnanya yang ini. Ya, ternyata yang di cabang Jakarta. Nah, dengan menyajikan data-data dalam bentuk diagram, maka penyajiannya itu lebih mudah untuk dipahami. Ya. Nah, sekarang ya, jadi sekarang ini kalian sudah dibentuk dalam kelompok ya. Nah, jadi anak-anak, jadi keterampilan menyajikan dalam bentuk data-data ini sangat bermanfaat bagi kamu di dunia kerja maupun di masyarakat ya. Dalam hal ini memudahkan kamu dalam melakukan presentasi atau penyajian data-data ya dalam bentuk sesi presentasi ya. Nah, berikutnya Bapak lanjutkan. Jadi di sini kalian sudah simak materi belajar videonya yang Bapak share beberapa waktu yang lalu kemarin sudah dicoba? Belum semua ya? Belum semua. Baik, nggak apa-apa, nanti kita putar aja di depan kelas ya, diputar di depan kelas. Nah, jadi pertanyaan pemantik dari Bapak hari ini itu adalah bagaimana cara menyajikan data-data
ya di dalam bentuk diagram di dalam slide presentasi yang dihasilkan dengan mengintegrasikan data-data dari aplikasi program Microsoft Excel, terus kemudian disajikan ya disajikan dalam bentuk ya dalam integrasikan data-data dari jumlah file aplikasi perkantoran seperti Microsoft Excel dan PowerPoint. Jadi bagaimana cara menyajikan data-data dalam bentuk diagram di dalam slide presentasi yang dihasilkan dengan mengintegrasikan data-data dari sejumlah file aplikasi perkantoran Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Nah, ini yang mau kita pelajari ya saat ini untuk menghasilkan bentuk diagram seperti ini ya. Nah, jadi di sini kamu sudah dibagi ke dalam kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari berapa orang? Dari 2 orang ya. Nah, untuk bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk diagram ya. Nah, jadi skenario kegiatan pembelajaran hari ini itu dapat kalian lihat di LKPD. Coba buka dulu LKPD-nya ya. Ya, silakan dibuka dulu LKPD-nya. Ya, LKPD yang ini dulu. Ya. Ganti dulu ke new blank presentasi. Ya, yang ini dulu ya, dibuka dulu LKPD yang ini. Nah, ini di sini langkah yang pertama di situ adalah kalian diminta membuat judul tabel dulu ya. Nah, judul tabel di sini. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti itu. Data penjualan barang ya, caranya insert, text box dan seterusnya. Terus kalian diminta memasukkan objek gambar. Ya, memasukkan objek gambar bebas ya gambarnya sesuai dengan data masing-masing. Nah, terus kemudian kalian diminta memasukkan objek Microsoft Excel chart. Ya, prosedurnya di situ insert objek terus masukkan Microsoft Excel chart ya ke dalam dokumen. Nah, kemudian setelah masuk itu nanti akan terbuka lembar kerja Excel, ya, lembar kerja Excel seperti ini akan terbuka, ya. Nah, di sini kamu diminta memodifikasi ya data-data yang ada, yaitu menggunakan data-data kamu sendiri. Contohnya ini, ya, contohnya seperti itu. Ya, di situ kamu diminta memodifikasi data-data itu, ya. Nah, di sini diberikan contoh ya, apakah kamu mau mempresentasikan data-data penjualan dari suatu barang ya untuk kurun waktu tertentu misalnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti data-datanya itu silakan dirubah ya dengan data-data sendiri. Nah, yang penting di sini juga adalah prosedur untuk menselect data. Adapun ya proses penseleksian data ini diperlukan karena kita perlu memberitahu Excel ya data-data apa yang akan disajikan dalam bentuk diagram. Ya, nah prosedurnya seperti ini ya, Bapak demonstrasikan dulu ya. Jadi data-datanya disajikannya dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi seperti ini nih anak-anak nih dari datanya ya. Nah, datanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, nah jadi men-select data itu di sini dikaitkan dengan pilih data. Ya, pilih data. Nah, terus di sini kamu tinggal diminta menyorot data yang akan digunakan, disorot aja, sorot, terus kemudian di oke. Nah, itu maka data-data yang disorot tadi itu akan otomatis dimasukkan ke dalam tabel. Itu yang dimaksud dengan langkah yang ke-6. Ya, pilih langkah yang ke-6. Ya. Nah, terus kemudian di langkah yang ke-7 itu adalah proses memasukkan tata letak. Nah, kamu dimasukkan tata letak cepat dan kita pakai tata letak yang nomor 9. Nah, terus dimasukkan itu judulnya, terus judul sumbu X, judul sumbu Y-nya ya. Nah, ini judul belakangnya, masukkan judulnya. Nah, setelah itu dilakukan lanjutkan dengan langkah ke-8. Ya, langkah ke-8 itu kamu diminta memasukkan yang disebut dengan data label. Ya, itu ada langkah. Nah, sebelum kita lanjut anak-anak, kita simak dulu ya video amatan kamu ya mengenai orientasi kepada masalah. Ya, silakan diamati dulu video berikut ini.
bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kabar dari kalian semua baik-baik saja. Nah, pada pagi hari ini Bapak hendak mengajak kalian ya untuk melihat ya fitur Microsoft Excel chart atau diagram Microsoft Excel ya, yang memungkinkan kalian untuk menampilkan ya data-data yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel itu ke dalam bentuk diagram di lembar atau di slide presentasi PowerPoint. Jadi kegunaan fitur Microsoft Excel chart ini adalah mengintegrasikan ya data-data di lembar kerja Microsoft Excel, ya, kemudian menyajikannya dalam bentuk diagram ya di slide presentasi PowerPoint. Nah, untuk proses integrasi itu Bapak berikan gambaran dulu ya, bahwa kita perlu memasukkan dulu yang namanya Microsoft Excel chart ya, insert terus object. Nah, terus kemudian di sini ada opsi pilihan ya untuk memasukkan Microsoft Excel chart. Nah, jadi di sini kalian lihat ya, di sini ada Microsoft Excel chart yang sudah masuk ke slide ya. Nah, untuk melihat data-data yang digunakan itu kita bisa klik sheet 1. Nah, ini adalah data-data yang dimasukkan ya untuk disajikan kemudian secara otomatis dalam bentuk diagram gitu ya. Nah, jadi melalui penyajian dalam bentuk diagram ini, maka data-data yang disajikan ini akan lebih mudah dipahami oleh pihak ya yang kita maksud Bapak dalam hal ini pada pihak yang menjadi peserta dari presentasi. Nah, dengan demikian pemanfaatannya luas ya. Jadi di sini kami bisa menampilkan data-data di lembar kerja Excel tersebut ya. Nah, terus kemudian menampilkannya dalam bentuk diagram. Nah, adapun diagram yang ditampilkan ini ya, diagram yang ditampilkan ini bisa diubah bentuknya ke dalam diagram yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau kalian mau menyajikannya dalam bentuk diagram lain seperti diagram garis, diagram yang lain yang sesuai begitu ya. Nah, ini kita tinggal bisa pilih dari menu yang ada pada change chart type ini ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak mengajak kalian untuk mencoba ya fitur ini, yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan data-data apa yang akan disajikan ya, data-data apa yang akan disajikan di Microsoft Excel ini. Kalau di dalam contoh ini ditampilkan data-data penjualan produk elektronik, ya, produk kuliner dan produk fashion untuk bulan Januari sampai dengan Mei begitu ya. Nah, jadi di sini juga bisa kalian masukkan data-data dari kalian sendiri. Demikian anak-anak gambarannya. Selanjutnya kalian bekerja dalam kelompok ya untuk bekerja memahami bagaimana cara menggunakan fitur Microsoft Excel chart ini. Ya, itu tayangan tayangan videonya. Nah, sekarang lihat dulu ini dulu ya, lihat dulu di LKPD yang ini ya. Nah, di LKPD yang ini kalau tuliskan dulu nama anggota kelompok ya. Nah, kalau lihat nama anggota kelompoknya selalu dituliskan. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya apa yang menjadi target pada hari ini. Nah, itu tolong diperhatikan ya, yang menjadi target hari ini itu tujuan pembelajarannya apa, tolong dibaca karena nanti akan ada formatif tes di akhir. Nah, jadi sebenarnya tujuan pembelajaran ini kan semua langkah-langkahnya sudah kalian lakukan di LKPD ya. Nah, itu harus dipahami betul.
Nah, nanti di akhir di formative test, kalau kalian melakukannya dengan benar, maka kalian akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Nah, terus kemudian silakan bagi yang ini yang menggunakan WPS Office, nah silakan melaksanakan lembar kerja ini, ya, lembar kerja ini. Nah, terus kemudian yang menggunakan Microsoft Office, nah silakan menggunakan yang LKPD ya. Nah, terus kemudian di situ di LKPD juga disediakan link ya bagi kamu yang memiliki pertanyaan mau membaca lebih lanjut ya mengenai materi-materi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kalau ada dari tujuan-tujuan itu yang kalian mau dalami lebih lanjut, nah di situ disediakan link untuk membuka buku pelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan ya, Nana. Jadi di sini kamu menyiapkan dulu ya data-data yang akan digunakan. Kalau kamu mau menggunakan data-data apa untuk disajikan? Kalau tadi kan contohnya kafe ya, misalnya kafe, data penjualan kafe. Ya, kalau kamu sendiri kira-kira mau menyajikan data apa di sini? Nah, kalau kelompok ini udah ada ide mau menyajikan data apa di sini? Data-data fashion, data penjualan baju. Nah, ada lagi yang lain? Data penjualan otomotif, good. Terus ada lagi? Kamu sendiri kalau kamu menjanjikan data apa? Dia fashion, dia otomotif. Kamu data apa? Kuliner. Kuliner kamu jelasnya apa? Cake atau burger atau makanan Chinese food? Oh, nasi, aneka nasi. Oke. Ini ya rice box ya. Rice box. Oh iya. Ya, anak-anak itu ya. Jadi lingkup permasalahan yang harus kita pecahkan bersama-sama pada hari ini adalah bagaimana mempresentasikan data-data penjualan Microsoft Excel ya. Lalu mengintegrasikan lembar kerja Excel tersebut pada slide presentasi PowerPoint dan kemudian menyajikan dalam bentuk diagram untuk dipresentasikan. Nah, itu permasalahan yang harus kita pecahkan pada hari ini. Ya, jadi sekali lagi ya, Bapak tekankan bahwa permasalahan yang harus dipecahkan pada kegiatan pembelajaran kali ini itu adalah bagaimana mempresentasikan data-data penjualan di Microsoft Excel, mengintegrasikan lembar kerja Microsoft Excel tersebut pada slide presentasi Microsoft PowerPoint, dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Ya, nah silakan dicoba di langkah-langkah yang ada LKPD-nya. Ya, jadi kalian sekarang diorganisasikan dalam kelompok untuk mulai ya melakukan pembuatan diagram. Ya, silakan. Ya, berarti datanya tinggal diganti dengan data-datamu sendiri ya, silakan. Terus penjualan gue udah gue penjualan sepatu, oke. Iya, gue sebut ini bisa datang. Ya, ada temanmu yang mau menyajikan data-data penjualan jaket kulit. Ada juga fashion, ada juga yang lain. Ya, silakan bebas ya menetapkan sendiri data-data apa yang mau disajikan atau dipresentasikan. Nih, gue nggak tahu data sendiri apa? tapi Kuliner tepatnya data-data apa? ini gue gedein lagi. Oh, pizza, kayak pizza, terus apa lagi? tuh. Burger ya? Oke. Kalau kamu sendiri apa yang mau disajikan itunya datanya? Sembako, data-data sembako. Kalau maksudnya jelasnya sembakonya apa tuh kalau boleh tahu? Oh, beras. Oh, ini kaitannya dengan apa sih? Kok sembako itu apa bantuan?
sembako atau toko sembako atau gimana? Iya. Buat kebutuhan sehari-hari Pak. Buat orang-orang beli Hujan, buat Februari. kebutuhan gitu. Oh, ya, oke, coba silakan di Mana sih ini? Bapak lihat Iya. hasilnya. Bisa. Logo. Bukannya dari sini ya? Kayak yang itu tuh. Mana? Ini yang bikin yang ininya langsung itu apa yang siapa? Tapi itu sih kayaknya ada izin kok. Sama dari bikin ini lewat ini enggak? Lewat apa teh? Lewat ini. Yang itu teh. Insert Bisa. Objek. Cek. Oh, situ. ke Excel chart. Selesai. Ini. Bisa saya grab chat. Ini. Nah. Ini. Bukan. Excel chart. Ini. Iya. Ya. Ini. Ya. Jangan gitu kita mau beresin. Gimana ini? Bikinnya gimana ya? Ini cocok. Coba. Woi, gimana cok? Gimana? Nah, untuk membuat chart title itu kamu tinggal klik aja ya, chart title-nya diklik aja, terusnya judul sumbu X-nya diklik saja, judul sumbu Y-nya diklik saja. Select data. Mana? Tutup. Ini. Bawahnya. Ya, Nah, itu deh. Oke nih. Ya. Ini oke. Nah, itu lu tulis dulu. Di sini. Ini gimana ini? Ini close aja. Ya, ini close. Ya, di close aja. Ih, Oke aja. berarti udah jadi Berarti apa lu ya? editnya di sini nih, edit. Edit apa. Ini kode ini. Oh ini. Kode ini. Jadi aku. Aduh, coba ini. Oh iya tuh. Kok enggak? Apa ya? Mas katanya. Coba. ya sebentar ya, sebentar dulu ini ada gangguan sedikit sebentar ya. Ini ganti-gantinya nih. Sampai bulan Juni. Terus ini kalau ada gini gimana ya? Ya. Oh, ini masih food gas. Dia udah pindah dulu aja ke situ ya. Ya, ini gimana nih? Ini gua udah ganti gas knalpot, ini mahfud ini. Oke. Enggak. Edit lagi. Datanya 3 baris atau 4 baris cukup ya. Pindah aja ke komputer. Ya. Kenapa kok? Sama ini. Tinggal ditutup aja. Nah, tutupnya Excel-nya tutup. Ya, situ aja, pindah situ boleh. Ya, Boleh diganti kan Pak? datanya diganti dengan data-data Desain chartnya kan? Oh, desain chartnya boleh. Boleh aja. Udah beres. Kok orang beda-beda ya? Gua gini Iya, ya. Jadi Kemarin.
mungkin bukan Bogor Depok Tangerang. Penjualan kan ini kan murahnya Capitek Jualan di Bogor cabang yang Bogor Boleh ya? Ya. Oke. Kalau udah gimana nih? Ya, kalau udah gimana? Itu mana tuh? itu datanya, Gimana? ganti datanya, Ini gimana? Ini udah. data angkanya lu ganti, Aku gimana? ganti aku. Ini gimana? Tadi lu ganti itu gimana caranya? Tadi gue selek. Terus Ya udah gue edit ya. jadi dia sekarang gimana? Ini kan bulan. Tuh, bulan ini. Terus dan angka mau nggak? Sip, anjing. Sini maco, ngasih kita kok beda. Select data. Bukan lain, bukan lain, bukan lain. Satu. Ini Charles. Charles tuh mana tuh? Ini Charles tuh, Charles udah Charles tuh. Ini Charles tuh. Charles. Shopee. Nah, ini mana ya? Tolong aku lah ya. Oke, pilih satu. Ya, ya, ya. Ini gimana lagi, Cok? Ini nggak tahu gimana lagi. Rela aja pusing. Kok hilang lagi sih? Dan jangan lupa memasukkan data label ya. Nah di situ kan ada prosedur memasukkan data label. Ya di langkah nomor berapa itu data Kita label? suka socak sih. Data yang ke-7 atau ke-8 tuh? Yang ke-8 ya? Ya, data label angka ke-8 ya untuk lebih memudahkan pembacaan dari data itu ya.
Tuh pakai kode. Belum masukin yang layout ini. Jangan naik banget cowok, gila. Layout angka yang ke-9. Ini berhubung mau Natalan naik semua. Halaman. Jangan lupa data labelnya ya, data labelnya. Oh ya. Ya lo tapi mahal. Oh ya orang mau bikin kue gitu sih. Mau bikin kue. Jadi kita ratusan. Coba tanya tuh. Enggak tahu. Ini gimana? Mirip tuh. Ini keren. Save as aja. Nah, jadi jangan lupa untuk memberikan chart title-nya ya, chart title. Nah, ini di langkah yang ke-7. Judul sumbu X dan sumbu Y-nya. Terus kemudian juga di langkah yang ke-8, jangan lupa menambahkan data labelnya ya, untuk lebih memudahkan pembacaan dari diagram kamu masing-masing ya. Nah, kalau sudah ada data label, maka pembacaan dari masing-masing data ini akan lebih mudah untuk mengetahui nilai pastinya. Tetap aja sini aku baca. Data label langkah yang ke Nah, ini. Ini sudah gini. Ini doang. Ya, gimana? Ini kalau bisa sih. Itu bisa nih 17. Tidak bisa. Ganti coba ini. Coba seriesnya deh. Iya, itu salah. Gue nggak pernah ya. Coba bisa ya. Nah, ini Lu nggak bisa. Gak tahu ya. Lu yang sini kan? Sip gua ya. apa sih? Cabut ini. Apanya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Wah, Ya, di langkah yang ke Awalnya dia pun udah bisa.
Sorry, di langkah ke-7. Udah banyak kan ya. 9 anjing. Ini casan lu pindahin ke atas ini. Wah. Bisa pakai wifi. Pakai wifi. Nyampe kayaknya. Si dia nyampe. Ini nyampe di mana aja. Di Raja Rambut. Pakai WhatsApp siapa? Langsung di set. Bukan Bisa nggak dari situ? lancar itu. Ya. Itunya juga enak, juga nggak lama kayak gini. Coba ini kan Ya, udah setengah. ada setengah kan masih. Ya biasa. Ya silakan bereksplorasi ya. Di situ banyak menu ya yang bisa dieksplorasi untuk lebih memperbaiki tampilan diagram. Ya mah aku ke PPT. Jangan ya. Saya sekolah ke PPTX. Coba tuh harus pakai ini ya. Lucu. Agak bisa. Hah? Kalau ada tuh. Besar soalnya. Kamu ya. Ya, ya gimana? Ya, berarti ini yang belum dipasalkan ini langkah nomor ini langkah Mana ada? Beneran. Bilang apa tuh? Coba kita nomor. Kita langsung. Jangan nyawa. Oh yang kemarin gua beli. Bukan? Bukan tuh di. Oh iya sih. Bulan jualan. Kan ini sih. Bisa ya? Ya langsung atau apa itu aja itu jam ayo gak jauh Dari satu naik air bukan gua. Topik game apa aja ngobrol gak modal kayak gini gila aing gitu deh. bagian lagi. Terus lagi gila itu aja ya kan Bisa nggak? Maaf. Mau jadi pencet apa itu? Lain.
Tuh, gue udah ya, ini udah gitu. Kali gue pencet aja. Dan gimana gak tau gue? Ini bawa pulang. Ya. Ini dia. Ya. Ya. Apaan? Gimana caranya? Sama gitu. Coba bangun. Bagusnya siapa aja? Oh, pakai ini. Oh, itu. Bukan. Textbox. Iya, siapa kayaknya? Mana ada? Werna. Hilang. Jangan kau pilih. Ini aja nih gue. Coba lihat orangnya mana. Dan jangan lupa logonya ya, logonya atau simbolnya. Orang dia minta susah kan ini. Soalnya ini nomor gue suruh aja, ini udah gue kasih nomor. Oke, nomor mana? Ini diraya. Ayo bisa. Ada tahu. Habis jadi gimana? Nggak, ntar lu pakai ini aja. Terus ini nih data Lalu penjualan. ganti, ganti apa? Gue ini Tinggal ganti, apa tinggal ganti. kalau ini sih ini data-data penjualan pas motor asal lah. Ini PT Jibros deh. Hadiah anjing. Kita sih dengan sebenarnya deh. Ini bukan. Ikut ya. Ini stiker gue coba. Boleh tuh. Alif PPS ayo Sabar, sabir. Arab Sabir Bunda Natasha Lumba Nama aing kan pakai kan ya. GR sih mending ngaran tes seru kami Yang kedua Nah, kalau yang sudah boleh dikirimkan ke ini ya, dikirimkan ke grup. Ya, dikirimkan, simpan sebagai filenya, terus simpan file PowerPoint-nya, terus dikirimkan ke grup nanti untuk dipresentasikan, ya. yang bawah. gede jauh-jauh deh iya kan di kelasnya di Gue siapa? Masih Ayu. iya banget bisa segera Dia baru biru. Gede. yang mana tuh Ada bro. satu dua tiga Udah di-save, ini data labelnya belum aja. Bang Jack kelas Bang Jack sudah mendengar Delapan. Ya, data label. Dibuka dulu. Aing mati. Terus ini klik apa dulu? Ke ini. Kalau gambar udah. Sebelah sana deh kayaknya. Harus bagan.
Sini mah. Keluar dulu. Lompat ya bisa jarum sih. Ini ya. Ya. Serem juga nih diam-diam. Kalau bisa lihat di sini dia Bisa bego. bisa gitu. Nggak ada suaranya. Oh nggak ada suaranya. Ini bisa nih. Udah pulang dong gitu kan. Udah tadi kan di bioskop. Oh dia nonton. Kalau aku jemput. Ini kan Jangan nonton apa. lagi nonton aku sama siapa? Jangan nonton apa terlalu formal. Kamu lagi nonton. Bawa santai aja guys. Itu gimana? Gue tuh tertidur. Nonton ini tinggal ganti. Lu mau ganti apa ini? Ini lu ganti pas motor, terus ini lu ganti jadi data penjualan pas motor. Terus yang di Gue gelap sih ya. yang di sini. Di gua gelap enggak ada apa-apa. Sama gue ya. Itu nomor 8 coba dia. Kuat motor Indonesia Park. Jadi data dia itu bisa membaca aja. Dan dikirimkan ke grup. Belum ya coba dikirim. Dikirimkan ke grup. Logo atau logo pasti. Simpan dulu di dokumen lalu dicoba dikirimkan ke grup. Di dokumen aja. Naik lagi ya ini. Insert picture, kamu masukin gambar. Oh, insert picture. Langsung di copy paste aja. Bisa langsung ke sini. Dari simpan apa ya? Dulu lagi booming di sini. Paste yang bawah. Oh iya. Paste spesial. Lupa gua. Udah masuk. Gimana? Ini gananya. Sebenarnya mana cara? Enggak tahu lah. Kok gitu sih? Diagramnya mana? Diulangi lagi aja dulu.
Ya, kalau bagi ini sudah waktunya kalian menyiapkan ya hasil presentasinya nanti ya. Disiapkan presentasinya terus dikirimkan ke grup bagi yang sudah selesai. Nggak bisa, kita nggak bisa. Hasil berdus. Udah coba. Dari kanan satu. Pindah sini. Pindah. Kita sepakat sih. Ya, kenapa? Langsung cari topik. Di mana itu? Sekali ya. Ya, silakan disiapkan ya ininya hasil pekerjaan kamu disiapkan untuk dipresentasikan. Balik sih anjing. Sip. Udah di-share di grup? Berapa ya? Gimana? Udah? Bisa? Ya. 6 bulan dia, 6 bulan 100 tahun. 50. Apa lagi nih? Ya, di sini coba Bapak lihat ya di grup ya, di grup siapa saja yang sudah sudah share. Nah, ini ada sejumlah teman yang sudah share ya. Ya, ini ada hasil kamu ya yang sudah dipresentasikan. Ya, nah ini grupnya siapa? Ya, kalau 2 orang maju ke depan dulu ya. Silakan, siapa? Dipresentasikan dulu datanya. Arema FC. Persib ya. Ya, silakan dijelaskan itu apa datanya. Bisa langsung dulu. Data yang ada buat penjualan jersey. Oh, jadi kamu mau bermaksud menampilkan data penjualan jersey. Jersey-nya kaos atau ini ya, kaos olahraganya itu. Oke, terus gimana? Jelasnya bagaimana ya? Ini tulis jersey Indonesia ada jaket sama t-shirt. Nah, sejak di bulan Januari di sini itu ada 100.000 penjualan
jaketnya ada 5.000, t-shirtnya ada 1.200 penjualan. Kemudian di bulan Februari ada 900 penjualan original, ada 700 penjualan jaket, dan ada 1.200 t-shirt. Kemudian untuk hari bulan Maret ada 650 jersey original, ada 450 jaket, dan ada 900 t-shirt. Dan di bulan April ada 1.000 jersey original, ada 800 jaket, dan 1.150 t-shirt yang terjual. Dan terakhir di bulan Mei ada 870 jersey original, ada 870 jersey terjual, ada 480 jaket terjual, ada 900 terjual. Ya. Nah sekarang kalau Bapak mau tanya ya, berdasarkan diagram yang kamu buat itu produk apa yang paling laris? Bisa? Dari mana tahunnya? Dari jumlah, dari tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya lebih tinggi sekarang. Ya. Yang terendah produk apa? Produk jaket. Berarti yang di tengah-tengah itu produk apa? Jaket. Yang maksudnya di tengah-tengah penjualannya tidak yang paling tinggi, tidak yang paling rendah. Jersey original. Oh gitu. Ya sudah, tepuk tangan ini untuk hasil presentasi. Ya, silakan duduk kembali. Nah ini dia Nana, ini contoh hasil karya presentasi data ya yang dilakukan oleh temanmu. Nah sambil menunggu yang lain selesai, semoga bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi sumber ide bagi yang belum untuk menyelesaikan hasil pekerjaannya. Ya, kebetulan ada satu kelompok yang sudah selesai. Nah, kalaupun ada yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai bisa mulai mengerjakan kesimpulannya. Ya, jadi untuk waktu silakan menuliskan kesimpulan di lembar kesimpulan dan juga lembar refleksinya. Ya, bagi yang sudah selesai sudah bisa mulai mengerjakan kesimpulan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini tentunya dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ada di LKPD tadi ya. Nah, sejauh mana kamu bisa menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang dituliskan di LKPD itu, sejauh mana bisa kamu kuasai. Nah, itu juga kesimpulannya materi apa yang ini yang sudah dikuasai dituliskan. Nah, terus kemudian refleksinya juga bisa mulai dituliskan bagi yang sudah ya. Grup siapa lagi? Kamu sudah grupnya? Sudah selesai? Sudah? Dari yang mana ini yang di share di ini? Di grup ini? Filenya yang mana? Oh iya, tapi yang ini yang di sini udah di share di grup. Yang mana filenya? Grupnya yang era? Aura. Tiga ada itu kasihan sendiri. Siapa sih? Saya bisa baca juga. Nggak bisa dibaca. Ini ya, Aura ya? Ini ya? Iya. Ya, Nana berikutnya di sini ada data dari temanmu ya, yang mengenai data-data penjualan barang butik. Ya, silakan dipresentasikan dua anggotanya. Ya, berdua, silakan berdua di situ presentasikan. Ya, data apa itu yang mau kamu presentasikan dalam bentuk diagram itu seperti apa? Ya, dua orang saja berdua, silakan keluar maju. Memang besar juga.
Nah, di situ Bapak lihat ada tentang bulan Mei, Agustus, dan Oktober itu data-data apa saja yang dijualkan? Gaun, tas, dan sepatu. Nah, bagaimana dengan penjualan di bulan Mei, Agustus, dan Oktober? Silahkan dijelaskan dulu ke teman-teman kamu. Ya, silahkan dijelaskan ke teman kamu karena teman kamu kan nggak memahami itu apa yang kamu paparkan ya. Di situ ada tulisan gaun, ada tulisan tas, ada tulisan sepatu. Nah, tolong dijelaskan pada bulan Mei. Ya, silakan. Pada bulan Mei, Oh, jadi itu berupa penghasilan dari penjualan ya, penghasilan total dari penjualannya. Oke, terus? Oke. Ibu juga ada sih. Udah ngerjain. Ya, TPD-nya ada udah ya. Nah, dari data yang kamu sajikan ini, mana yang paling diminati oleh konsumen berarti? Produk sepatu. Oke, nah yang paling kurang baik penjualannya? Yang tas. Ya, data yang terendahnya bulan apa penjualannya yang paling rendah itu? Bulan Mei. Sebanyak berapa itu di situ tertulisnya? Berapa? 10 juta ya? Hanya 10 juta ya? 1 juta? Oh gitu ya. Berarti kalau untuk tas penjualan yang terendahnya di bulan Mei, yang paling tinggi di bulan Oktober. Jumlahnya berapa itu? Oke, baik. Oke, anak-anak, nah ini juga semoga bisa menginspirasi kamu ya dalam menyajikan data-data. Nah, ini teman kamu berusaha menyajikan data dari data barang penjualan barang butik ya, dari The Luxury, dari bulan Januari sampai Desember. Oke, tepuk tangan untuk hasil karya teman kamu ini. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi yang sudah, silakan bisa mulai mengisi kesimpulan ya, lembar kesimpulannya atas kegiatan atas materi yang didapatkan pada hari ini dan juga menuliskan lembar refleksi mulai dari sekarang, boleh ya. Oh, Instagramnya nggak jalan ya? Dari nyari itu banyak juga. Di bawahnya kan Enggak, emang lagi ya. Pak nggak ada sinyalnya Pak. Kayaknya kabel yaudah kabelnya aja di apa di save aja nggak apa-apa ya, di save dulu. Nah di save. lihat yang hijau. Ya, siapa yang masih belum selesai untuk kegiatan ini? Sudah selesai semua? Sudah selesai. Adakah yang belum? Sudah sedang mengirim. Ya, yang sedang dalam proses mengirim angkat tangan berapa orang? 1, 2, 3. 3 dalam proses mengirim. 4. Ya, oke. Dan yang sudah silakan mulai mengisi ya. Form kesimpulan dan refleksi kegiatan belajar kita pada hari ini. Jakarta, Bogor, Bandung, Sumur sini. Sudah di-share dulu?
Kelompoknya siapa? Nadira. Iya, Nadira. Yang tiga tuh yang tiga udah masuk. Saya sinyal ini kan. Ya, kita tampilkan satu lagi ya hasil karya teman di sini untuk Alvira dan Mesisa. Waduh. Waduh. Ya, kondisinya lambat ya. Coba yang jangan ada yang buka aplikasi lain selain yang kita gunakan hari ini supaya kondisi internetnya sedot ya. Ya, nanti downloadnya tuh ya tuh dia jadi ya jadi downloadnya agak lambat. Ya. Kenapa? Ya. itu Pak. Saya kira drakor malah. Udah bingung. Ya, kalau yang sudah tidak ini ya tidak menganggur ya silakan dimulai mengerjakan bagian kesimpulannya. Ya. Nggak bisa buka WA awet ini gimana mengirim ini? Itu bisa. Ini sampai nonton YouTube sih. Nah, itu drakor. Ada lagi di Andira jangan buka cepat tuh ini nggak bisa buka WA awet mengirim. Ini bisa. Terus Ada semut sih. Ada semut sih. Pak bisa Pak. Coba ulang ini, coba ulang ini. Coba install ulang. Coba install ulang. Baik anak-anak, jadi kita sudah sampai di kegiatan akhir kegiatan pembelajaran kita ya anak-anak. Nah jadi Bapak simpulkan sedikit ya dari Bapak sendiri. Jadi pada hari ini kita belajar ya gimana cara mengintegrasikan data-data ya dari Microsoft Excel ya untuk kita sajikan dalam bentuk materi presentasi di PowerPoint. Nah di sini kamu sudah mengalami sendiri ya bagaimana mengintegrasikan data-datamu sendiri ya ke dalam bentuk suatu diagram di mana di sini penyajiannya itu bisa disatukan dengan suatu materi presentasi. Nah, tapi untuk selanjutnya sebelum melangkah ke kegiatan selanjutnya, Bapak mau dengar kesimpulan dulu. Ya, dari kamu dulu kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini apa yang kamu dapatkan? Silakan Nak, tolong dibacakan kesimpulanmu apa untuk kegiatan pembelajaran hari ini.
untuk kesimpulan ini kita mengetahui jalan teknis atau shortcut dalam membuat data diagram gejala yang membuat data lebih akurat dan mudah dipahami, Pak. Ya, jadi di sini kamu menyatakan bahwa dengan pengintegrasian itu maka data-data itu bisa disajikan secara lebih akurat dengan lebih mudah. Ada lagi yang lain dari kamu? Apa kesimpulanmu untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Ya, mempermudah presentasi data dan apa tadi yang kamu katakan? Dan menggabungkan data menjadi satu file presentasi PowerPoint. Bagus. Kamu apa kelompokmu? Apa yang kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, jadi data-data Excel itu lebih mudah untuk dipresentasikan ya, karena bisa diintegrasikan dengan PowerPoint. Ya, ada lagi satu lagi, mau minta satu lagi dari kelompok ini. Sudah belum? Belum. Kamu sudah? Ini bagian kesimpulannya apa? Tolong dibacakan hasil kesimpulanmu. Ya, jadi di sini kamu menyatakan bahwa lebih mudah ya dalam mempresentasikan data-data Microsoft Excel itu ke dalam untuk materi presentasi. Nah, sekarang bagaimana dengan refleksinya? Refleksi. Nah, dari kamu dulu, kelompok kamu dulu, refleksi apa yang kamu dapat, yang kamu tuliskan di dalam lembar yang kamu, nah, ya di dalam lembar refleksinya apa? Ya, ya, kamu tidak mengalami kendala dalam mempelajari materi hari ini. Oh baik. Yang lain? Ya, apa refleksimu untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk bagian PowerPoint dan diagram atau Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini kamu kesulitan nggak mempelajari materi pembelajaran? Tidak, tidak. Nah terus berarti kamu nggak mengalami kendala apa-apa? Maksudnya begitu? Oke. Nah sekarang dari kamu, kelompokmu, apa refleksimu untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada kendala karena melakukan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dengan KPD. Oh, jadi kamu merasa dengan kegiatan hari ini kamu terbantu dengan disediakannya LKPD gitu ya, membantu kamu dalam kegiatan praktik. Yang mengalami kendala ada nggak hari ini? Masa nggak ada kendala semua? Ada yang mengalami kendala? Bisa di-share di sini? Motivatornya nolak. Oh, ini di internetnya lambat. Enggak, maksudnya dikaitkan dengan materi hari ini. Ya, materi ini Aman, Pak. aman saja. Aman. Emangnya ada apa gitu bilangnya aman? Biasanya Ya, ada baik anak-anak. Jadi ini Bapak berikan penguatan ya, rangkuman untuk kegiatan belajar hari ini. Iya enggak mampu. Nah, Bapak harapkan selain presentasi yang kamu buat ini, kamu kembangkan lebih lanjut di rumah. Ya, jadi dieksplorasi lebih lanjut lagi. Karena di sini sebetulnya opsi yang disediakan untuk pembuatan diagram itu demikian banyak ya. Nah, di sini kalau kita lihat opsi untuk membuat diagram itu demikian banyak. Misalnya ini ya, coba semuanya matanya lihat dulu ke depan ya, fokus dulu ke depan untuk materi kita. Nah, di sini itu sebenarnya ada opsi ya. Nah, di sini ada opsi yang sudah kamu pelajari yaitu label data. Ya, di sini data labels itu sudah kamu masukkan. Nah, di sini ada outside in. Nah, di sini data label itu bisa ditampilkan seperti ini. Ada juga opsi lain ya yang bisa dieksplor yaitu namanya data tabel. Seperti apa data tabel itu? Nah, di sini data table. Nah, di sini data-datanya itu ditampilkan di bagian bawah tabel. Nah, ini juga sangat memudahkan ya. Nah, ini bisa dieksplorasi lagi. Nah, sekarang kalau ini ukuran dan warna hurufnya mau diganti bisa nggak? Sebenarnya ada fitur ini. Jadi ini tinggal kamu klik aja seperti ini ya. Terus kemudian kita masuk ke bagian halaman muka ya. Nah, di sini kamu bisa mengubah ukuran huruf. Ya, ukuran hurufnya bisa dirubah. Nah, ini bisa diperbesar seperti ini misalnya jika diperlukan ya. Dan juga warna-warnanya ini dari hurufnya ini juga bisa dirubah. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, juga warna dari diagram batangnya sendiri.
itu pun bisa dirubah warnanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kamu mau menggunakan warna yang lain, nah ini bisa diganti warnanya dengan warna yang lain. Ya, nah jadi ini suatu opsi lain ya yang bisa kamu eksplorasi ya lebih lanjut. Nah juga kalau misalnya kamu mau mengubah ya jadi data diagramnya ini mau dirubah ke dalam bentuk diagram yang lain, nah itu bisa dieksplor lebih lanjut. Misalnya bagaimana Pak kalau data-data itu nanti diubah ke diagram lingkaran, diagram garis, diagram lainnya, itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Nggak ada. Oke, baik anak-anak. Jadi kalau siswa sekalian, jadi kita lanjut di materi akhir ya. Jadi di sini ada Bapak menyediakan tes formatif. Nah, tes formatif ini ada hanya 4 soal saja. Sebenarnya Bapak mau memastikan ya bahwa kamu apakah sudah memahami 4 hal penting ya, dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah itu mau dipastikan dengan tes formatif ini. Sebenarnya tes formatif ini sebenarnya sudah kamu lakukan ya. Nah, di sini kamu diminta menjawab pertanyaan. Nah, ini dijawab oleh masing-masing siswa. Nah, ini tolong dibagikan. Nah, bantu Bapak membagikannya ke masing-masing anak. Ya, satu orang satu. Silakan dituliskan dulu. Kiri. Well, bukan. Allahu Akbar. Allah. Hanya tuh dek, orangnya mendapat. Sih sama ini menit. Pulang ke arah Nah, Bapak ingatkan dalam pengerjaan formatif ini kamu ada waktu sampai jam 15. Ya, sampai jam 15 waktunya. Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Ya, masih ada waktu sekitar ya 10 menit saja. Jangan lupa menuliskan nama karena di yang kemarin ada juga siswa yang lupa menuliskan namanya ya. Ya, kamu ya? Lupa? Enggak. Apa jemputnya? Jangan ya, kayak gitu. Betawain gue mau jemput kan. Sudah tidak membicarakan hal lain ya. Fokus di formatif tes. Ngapain jangan? mantap malah. Dan itu kenapa masih berdiri? Nah, kenapa masih berdiri? Ya, bukankah sudah harusnya fokus ke formatif tes? Ada yang mau disampaikan? Ya, ya silakan dituntaskan dulu formatif tesnya ya. Ya anak-anak, ini kita sudah sampai ya di akhir kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, jadi dengan mengucap syukur ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tetap semangat ya.
bagaimana kamu mengintegrasikan data-data di Excel tadi dan menyajikannya dalam bentuk materi presentasi. Nah, kamu sendiri bisa merasakan ya bahwa penyajian data-data di dalam bentuk diagram itu akan memudahkan pembacaan data. Ya, nah tadi juga sudah kita sampaikan ya bahwa melalui penyajian dengan tabel diagram tadi kita mudah menemukan ya data-data misalnya penjualan mana yang paling laris, ya mana yang penjualannya kurang gitu ya. Nah produk apa yang disukai oleh konsumen, ya produk mana yang kurang laris penjualannya, atau bulan-bulan yang penjualannya kurang baik. Nah itu kan bisa diketahui dengan cepat ya jika kita mampu menyajikannya dalam bentuk diagram. Ya itu kegiatan yang kita pelajari ya pada hari ini. Ya di akhir kegiatan belajar ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ya oke. Ya yang penting di save dulu ya. Nah, ini koneksi internetnya memang lagi lambat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, jadi nanti untuk yang hasil formatif tesnya masih di bawah dari nilai yang dipersyaratkan oleh Bapak ya, yaitu di bawah skor 75. Nah, nanti Bapak akan menghubungi siswa yang bersangkutan ya untuk membahas ya apa yang masih perlu diperbaiki ya, apa yang mesti dipelajari lagi. Nanti mungkin bentuk Bapak sampaikan dalam bentuk tugas ya, atau mungkin diminta mengikuti kegiatan belajar tambahan ya yang diperlukan ya kalau ada materi-materi yang belum dikuasainya. Ya itu untuk kegiatan selanjutnya. Dan materi kita selanjutnya adalah kita mau mendalami fitur selanjutnya ya, yaitu bagaimana menggunakan fitur pembuatan daftar isi otomatis ya. Nah kalau kamu lihat di sebuah buku ya itu ada daftar isi ya. Bayangkan daftar isi itu bisa dihasilkan dalam sekali klik. Ya, sekali klik saja daftar isi itu sudah dibuat otomatis melalui fitur di Microsoft Word, yaitu yang namanya tabel of contents. Nah ini akan kita pelajari di kesempatan yang akan datang. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kegiatan pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa ya. Silahkan dipimpin dulu doanya. Amin. Sebelum kita pulang hari ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin pendahulu kami. Amin. Ya Allah ya Razak, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal agar tercapai cita-cita dan harapan-harapan kami. Amin. Jadikanlah hidup kami sebagai hidup yang penuh bakti kepadamu, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amalan untuk bekal kami menghadapmu kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah, kalau komputernya jangan lupa dimatikan dulu, terus dikumpulkan di sini ya.